kami dalam intimacy worship hari ini. Sebelum kita memuji memuliakan Tuhan, mari kita berdoa bersama. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, kebaikan Tuhan yang kami alami hari ini kembali Tuhan. Kami memuji, kami memuliakan, kami menghormati Engkau, karena Engkau yang pelihara hidup kami hari demi hari. Dimuliakan nama-Mu, nama yang besar, nama Yesus Kristus Tuhan yang kami percaya. Haleluya, amin.
Shalom saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau kami pada saat ini hari ini Tuhan kami masih ada, itu semua karena kasih dan anugerah-Mu buat hidup kami. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah setiap apa yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Sebentar kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, berikan kami hikmat-Mu untuk kami bisa mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan buat Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kalau sampai pada hari ini kita masih ada, kita masih bisa melakukan aktivitas kita masih bisa bekerja, kita masih bisa melakukan segala sesuatu, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan buat hidup kita. Kita masih bersyukur kalau sampai saat ini kita masih diberi kesehatan. Pada hari ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang diambil di dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya beri judul unik dan berharga. Mari kita baca di Mazmur 139 ayat 13 sampai 14. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Pada suatu hari, anak saya meminta saya untuk diajak ke taman safari atau ke zoo untuk melihat binatang-binatang, karena anak saya tuh suka sekali melihat binatang-binatang. Dan pada saat sampai di zoo tersebut ada pemandu wisata yang mengajak kita mengelilingi area di taman safari itu dan melihat berbagai macam binatang. Pada saat melewati satwa kuda zebra, dijelaskan oleh pemandunya bahwa kuda zebra terlihat memiliki belang yang sama, tetapi menurut informasi dari pemandu itu bahwa kuda zebra itu sebenarnya satu dengan yang lain itu memiliki belang yang berbeda. Jadi tidak ada satupun kuda zebra yang sama belangnya. Begitu juga kita umat ciptaan Tuhan, anak-anaknya, bahwa setiap orang yang ada di muka bumi ini, miliaran orang yang ada di muka bumi itu tidak ada yang sama persis. Setiap orang pasti memiliki perbedaan dan karakteristik masing-masing. Anak yang dilahirkan kembar identik, meski memiliki kemiripan rupa, dalam banyak hal pasti berbeda. Tuhan membentuk kita dalam rahim ibu kita itu dengan keunikan tersendiri. Setiap kita dibentuk oleh Tuhan sedemikian rupa. Karena itu di ayat 13 firman Tuhan berkata, sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita melihat bahwa kata-kata yang di firman Tuhan yang Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, di ini saya coba mencari apa yang dimaksud dengan buah pinggangku. Ternyata buah pinggangku itu adalah ginjal, jadi organ yang penting di dalam tubuh manusia. Jadi fungsi ginjal yang pertama adalah untuk menyaring dan membersihkan darah dari zat dan senyawa asing yang masuk ke dalam tubuh melalui konsumsi makanan dan minuman sehari-hari. Jadi sebelum diedarkan ke seluruh tubuh, darah terlebih dahulu melewati proses penyaringan di ginjal. Tuhan sendiri yang memperhatikan bayi sejak masih dalam kandungan ibunya, mulai dari janin itu berkembang sampai membuat rencana masa depan buat hidup kita. Saya juga memperhatikan bagaimana anak saya yang pertama itu proses dari dia
masih di dalam kandungan ibunya, saya melihat bahwa pada waktu istri saya dinyatakan hamil pertama kali, dan pas mengecek periksa ke dokter dan dilihat bahwa pas di USG itu ada satu titik, dan titik itu berdenyut. Dan saya coba tanya ke dokter, itu apa? Ternyata itu jantungnya. Dan kemudian beberapa minggu lagi diperiksa, dan janin itu mulai berkembang. Ada matanya, ada tangannya. Dan dalam hati saya mengucap syukur bahwa, aduh Tuhan, proses pembentukan manusia itu begitu dahsyat dan ajaib. Tuhan membentuk kita secara detail dan dengan penuh kreativitas yang dahsyat. Karena itu Tuhan berkata di dalam Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan juga melengkapi kita dengan karunia-karunia yang berbeda. Di dalam Roma 12 ayat 6 itu dikatakan firman Tuhan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi setiap orang berbeda dan punya keunikan masing-masing, diperlengkapi pula dengan karunia-karunia yang berbeda. Oleh karena itu kita tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, dan kita berusaha untuk sama seperti mereka. Ada juga orang yang sampai membanding-bandingkan itu menjadi stres, kecewa pada diri sendiri, dan beranggapan bahwa Tuhan itu tidak adil ketika melihat orang lain nampak sempurna menurut pandangan mereka. Lalu berusaha sedemikian rupa ingin menjadi sama seperti orang itu. Kita bersyukur tuh bahwa kita dijadikan oleh Tuhan unik dan berharga di matanya. Dia bentuk kita dengan begitu detail dan penuh kreativitas. Udah gitu Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Karena itu kita bersyukur kalau sampai saat ini, sampai sekarang ini kita masih bisa melakukan segala sesuatu yang kita bisa perbuat. Biarlah itu semua diperbuat untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita melakukan yang terbaik, apa yang kita bisa lakukan untuk Tuhan. Kalau kita mengagumi atau mengidolakan orang lain itu sah-sah saja gitu. Tetapi kita tidak harus sama seperti orang itu, karena pada dasarnya setiap orang berbeda. Karena itu bagaimanapun keadaan kita harus merasa bangga atas diri kita, dan kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kita diciptakan Tuhan, dibentuk Tuhan unik dan berharga. Ayat penutup di dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin buat renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas firman renungan pada hari ini yang boleh kami dengarkan. Bapa, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau menciptakan kami, membentuk kami dari rahim ibu kami Tuhan sampai sekarang ini Tuhan, unik dan berharga. Tuhan, terima kasih atas karunia-karunia yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Biar semua yang Tuhan percayakan kepada kami boleh kami pergunakan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Bapa yang baik, pada hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Bapa, kami percaya bangsa dan negara kami ada di dalam perlindungan tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, kami berdoa berkati bangsa Indonesia itu. Tuhan, kami tahu Tuhan sampai sekarang ini masih terjadi pandemi Tuhan. Di negara kami ini banyak penambahan kasus COVID-19 yang terjadi Tuhan di negara kami. Tuhan, kami berdoa dan kami percaya Tuhan setiap segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam bangsa kami Tuhan,
Kami percaya Tuhan, ada rencana-Mu yang indah untuk bangsa kami ya Bapa. Kami terus berdoa ya Bapa. Biarlah lewat setiap peristiwa pandemi ini Tuhan, biar anak-anak-Mu semakin hari semakin dekat dengan Engkau. Semakin hari semakin mereka berusaha untuk bagaimana mereka menyenangkan hati-Mu. Dan bagaimana mereka menjadi serupa seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kami berdoa untuk presiden kami Tuhan, sampai ke tingkat RT RW. Kami percaya Tuhan, pemerintahan di negara kami itu berasal dari Engkau, dan kami percaya Engkau berikan hikmat kepada presiden kami dan wakil presiden serta menteri dan lainnya Tuhan, agar mereka terus memimpin bangsa ini Tuhan dengan takut akan Engkau ya Bapa. Dan kami percaya Indonesia Tuhan akan menjadi kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapa yang baik, juga kami berdoa untuk setiap orang yang mendengarkan renungan firman-Mu pada hari ini Bapa. Biar itu menjadi rema Tuhan. Mereka yang mendengarkannya, mereka diubahkan Tuhan. Semakin hari proses mereka diubahkan semakin serupa seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, mari kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.